Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Dengan saya Muhammad Faris Alatas di bengkulunews.co.id. Sekarang kita sedang ada bersama itu kedua bintang tamu pada hari ini. Nanti dia akan mengenalkan dirinya dan di sini saya spill sedikit itu dari teman-teman dari genre itu kan. Nah, mungkin coba untuk perkenalan diri dulu. Genre itu seperti apa, itu apa, dan nama kawan-kawan itu sekolah di mana dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai. Silakan. Oke, sebelumnya selamat sore. Dan perkenalkan, saya Salwa Aulia, di sini juara 2 Duta Genre Kota Bengkulu tahun 2023. Sekarang siswi di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Oke. Selanjutnya. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halia Zakira, biasanya sering disapa dengan sebutan Lia. Lia masih siswi di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu di kelas 11. Alhamdulillah kemarin diamanahkan menjadi Duta Genre juara 3 Kak, Kota Bengkulu. Oke, panggilannya Lia. Lia. Kalau ini sebelah saya? Panggilannya Salwa. Salwa, Lia dan Salwa. Oke, Lia dan Salwa, gimana perjalanan ke kantor Bengkulu News hari ini? Cuaca di luar Agak mendung. ya. Ya, cuaca di luar mendung. Perjalanan pada hari ini itu santai-santai saja. Tadi alhamdulillah sampai di kantor Bengkulu News dan sekarang kita akan mengulas dan mengulik itu soal genre. Nah, kawan-kawan di berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia atau khususnya di Bengkulu, kenapa kawan-kawan memilih genre? Apa yang kawan-kawan dapat lihat dari genre itu sendiri untuk menjadi pilihan dari kawan-kawan, Lia dan Salwa sendiri? Mungkin bisa dari Lia dulu? Boleh. Oke, jadi kenapa teman-teman Lia itu milihnya genre bukan pigeon-pigeon yang lain ataupun forum-forum yang lain? Karena dari awal dikenalkannya genre itu sudah langsung tertarik. Genre itu merupakan generasi berencana, mengatur tentang perencanaan berkeluarga bagi remaja, di sana mendapatkan ilmu, kemudian juga bisa menjadi role modelnya para remaja kalau misalnya menjadi seorang duta. Dan ini juga merupakan keinginan terbesar Lia untuk bisa membantu memberikan informasi, kemudian juga mengedukasi, serta turun langsung berpartisipasi untuk datang ke PKR sekota Bengkulu nih Kak. Mungkin ada tambahan? Ya, Salwa, silakan. Oke, mungkin mengapa sih Salwa memilih genre dibandingkan dengan pigeon-pigeon yang lain? Tapi sebelum itu, di sini mau ngasih tahu nih, apa sih sebenarnya genre itu? Di sini genre adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, di mana itu kami membahas mengenai 3 pokok permasalahan remaja. Sering ada di salam-salam genre, kan sering kayak gini, salam genre gitu kan. Jadi kalau salam Ada genre maknanya. Ada maknanya gitu. Apa? Coba Di sini jelaskan. ada 0 itu katakan tidak pada 3 permasalahan remaja gitu. Jadi yang pertama ada pernikahan usia anak, terus juga ada seks bebas dan nafsa dan juga terorisme. Di sana tujuan kami adalah untuk memberantas itu semua ke kalangan remaja-remaja seperti itu. Dan tujuan Salwa juga karena bisa berpartisipasi langsung, memotivasi langsung remaja-remaja yang ada di Kota Bengkulu, apalagi di Indonesia gitu. Oke, untuk selanjutnya itu Lia dan Salwa, kita batasin dulu itu kan pembahasan soal genre. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan tentang genre, teman-teman mengasih atau memberikan edukasi terhadap kawan-kawan yang sedang menonton pada saat hari ini. Itu tadi kan kawan-kawan sampaikan bahwasanya kawan-kawan ini masih sekolah, itu ada kelas 11 dan 12 ya. Yeah. 11 dan 12. Oke. Nah, mungkin kesehariannya dulu, keseharian dari Lia, Salwa. Karena pada zaman sekarang gitu kan, teman-teman kalau saya lihat sering itu melakukan aktivitas yang tidak produktif terkadang tidak produktif. Nah, kawan-kawan saya lihat ini kan sangat produktif aktivitas kesehariannya. Nah, selain daripada ngikutin organisasi genre, kawan-kawan ngikutin apa atau aktivitas seharian itu apa di yang kawan-kawan lakukan gitu. Mungkin
tadi Lia, sekarang Salwa dulu. Oke. Boleh. Jadi mungkin dianggapnya kalau di sini Salwa produktif gitu kan, karena emang benar dari sekolah Salwa juga sekarang masih kelas 12, jadi ibaratnya tungguran gitu. Kalau bisa dibilang kok mau ikut sih, kan sudah kelas 12, kenapa nggak ditunda aja dulu gitu. Dan di situ bagi Salwa bagaimana cara kita mengatur waktu ya, dan kesibukan-kesibukan lain Salwa ada, Salwa juga ikut les UTBK persiapan untuk di kuliah, dan bagaimana cara untuk mengatur waktu itu bagaimana sebisa kita untuk mengaturkan. Di tempat les itu pasti ada kayak kapan nih mau jadwal lesnya, kan itu kan nggak selalu kumpulan sama kegiatan-kegiatan genre gitu. Terus juga selain itu juga ada organisasi yang masih diikutin, terus juga mengajar PIKR, Salwa juga aktif ngajar PIKR, dan itu kegiatan-kegiatan yang Salwa lakukan selama menjabat di selama menjadi duta genre. Iya. Bantu orang tua enggak? Pasti itu. Karena kan nggak selalu ada waktu di luar, kadang juga di rumah itu pasti bantu ibu. Bantu ibu. Tugas-tugas di sekolah masih dikerjakan tapi ya? Masih aman. Kalau Lia? Oke, kalau dari Lia mungkin nggak sesibuk Mbak Salwa ya, karena Mbak Salwa udah kelas 12, sedangkan Lia masih di pertengahan, masih di kelas 11. Selain di forum genre, yang pastinya Lia tetap belajar Kak, fokus belajar, sekolah tetap dijalankan, walaupun terkadang itu agak tabrakan sama kegiatan genre, harus pintar-pintar aja memanage waktunya, harus menerapkan skala prioritasnya di mana. Tapi genre itu punya slogan kalau pendidikan itu nomor satu ya Mbak. Jadi nggak boleh diduakan, sekolah dulu baru genre, seperti itu Kak. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya selain bantu orang tua, Lia aktif di ekstrakurikuler musik. Biasanya juga sering turun-turun lomba, kemudian juga paduan suara aktif setiap Senin, itu biasanya sering banget. Kemudian juga sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan OSN, Olimpiade Sains Nasional, seperti itu. Oke, mantap, luar biasa. Untuk Lia, tadi kan disampaikan bahwasannya mengikuti ekstrakurikuler seni, Iya, musik ya. musik. Apa? Vokalis kah atau main drum atau gitaris? Oke, kalau di paduan suara biasanya Lia jadi dirijennya Kak. Dirijen? Dirijen. Oke. Tapi kalau misalnya band itu di SMA 8 ada namanya vertical band. Lia menjelma sebagai vokalis di sana. Menjelma sebagai Menjelma vokalis. sebagai vokalis. Jadi punya suara yang bagus ya. Amin. Ya mudah-mudahan menjadi diva ke depannya. kan? Amin. Diva, jarang ada diva dari Bengkulu. Ya kita doakan mudah-mudahan Amin. kapan tahun Lia jadi diva. Amin. Ya, amin, amin. Mau tes vokal sekarang? Oke, itu dari kawan-kawan tadi dia sampaikan bahwasannya kesehariannya ada yang mengikuti ekstrakurikuler musik, terus mempersiapkan Olimpiade Sains, dan ya tentunya pasti membantu orang tua, dan Iya. nomor satu dari genre tetap mengutamakan pendidikan. Ya, selanjutnya kita lebih dalam lagi, kita ulik soal genre generasi berencana. Generasi berencana, saya dengarnya generasi berencana, artinya generasi berencana ini mempunyai plan atau rencana ke depan. Mungkin bisa disampaikan teman-teman Lia dan Salwa, rencana dari kawan-kawan ke depan itu apa? Karena ya setiap kita manusia itu kan punya rencana kan, Ya, tidak betul. mungkin kita tidak memiliki rencana. Kawan-kawan ke kantor BN pun memiliki rencana kan, mempersiapkan pakaian, make up, kendaraan dan lain sebagainya, itu bagian dari rencana. Nah, rencana dari kawan-kawan sendiri itu seperti apa? Mulai dari Lia, boleh? Silakan. Boleh. Kalau untuk sekarang planningnya itu sebagai duta genre Kota Bengkulu, Ya. sekarang lagi persiapan untuk menuju ke duta genre provinsi Kak. Duta genre Jadi provinsi. nanti akan dilawankan dan juga disandingkan dengan kabupaten-kabupaten, akan Oke. berkompetisi kembali di tingkat provinsi. Sudah kota, sekarang provinsi. Jadi untuk sekarang itu sudah banyak banget yang dipersiapkan ya Mbak ya, mulai dari Ya. materi, kemudian juga langkah-langkah untuk menuju ke provinsi itu seperti apa sudah dipersiapkan. Walaupun hanya belum matang-matang banget ya Mbak ya, tetapi sudah ada planning untuk kedepannya menuju ke provinsi, sudah mendapatkan gambaran oh seperti ini. Iya. Jadi dijalankan aja dulu seperti itu. Oke, persiapannya seperti apa? Salah satunya. Salah satunya kami sering coaching untuk mempersiapkan Ya, materi-materi, coaching genre. kemudian juga yang harus dipersiapkan mental kami, fisik kami,
harus sehat, cerdas dan juga ceria. Itu penting. Karena slogannya banget dari genre itu adalah remaja yang sehat, cerdas dan juga ceria. Sehat, cerdas, dan juga ceria. Jadi 3 komponen itu harus ada banget dalam genre. Ketika sudah menjadi duta genre, apalagi melaju ke tingkat provinsi nantinya Kak, jauh lebih lagi dibandingkan dengan kota. Iya. Karena planningnya lebih besar, kompetisinya juga lebih besar lagi, seperti itu. Oke. Untuk Salwa, silakan. Oke, kalau untuk rencana kedepannya Salwa, itu selain untuk apresiasi duta genre provinsi, itu pasti kita akan mempersiapkan ya untuk menuju Ghost to provinsi, dimana sudah pasti dari mulai bulan November ya kita coaching, Desember awal itu udah mulai coaching, terus juga udah aktif konten karena juga kita kan harus menginspirasi juga lewat konten-konten. Selanjutnya juga sudah mempersiapkan berkas-berkas untuk persiapan di provinsi, udah mulai aktif ngelatih ke PR. Selanjutnya juga udah mempersiapkan hal-hal yang mungkin dibutuhkan ketika di tingkat provinsi nanti. Selanjutnya juga karena Salwa kelas 12, mungkin persiapan yang akan datang itu mau masuk ke dalam universitas impian Salwa juga. Udah pasti itu, karena itu juga kelas 12 ini kalau bisa dibilang harus banget mempersiapkan itu juga karena untuk masa depan pendidikan Salwa juga. Jadi sudah mempersiapkan universitas mana yang mau diikutin gitu. Oke, kira-kira universitas mana? Di luar apa di Bengkulu? Coba kasih sedikit. Kalau kemarin di SNBP itu Salwa nembak 2 universitas. Di luar? Ya, 1 di luar, 1 di Bengkulu. Di Bengkulu, oke. Ya mudah-mudahan harapan dari Salwa untuk masuk universitas yang diimpikannya itu tercapai. Amin. Kalau ini si Lia, Ya. udah ada persiapan untuk masuk ke universitas atau nanti langsung kerja atau seperti apa? Sudah difikirkan untuk ke universitas dulu. Universitas Iya. Tadi disampaikan itu terkait persiapan kawan-kawan untuk masuk ke dalam genre provinsi. Iya. Nah, di genre provinsi itu tingkatannya lebih tinggi ya. Karena dari genre kota, provinsi, terus ada genre nasional. Iya. Nah, di genre provinsi itu kan persaingannya itu di 9 kabupaten 1 kota Iya, artinya. betul. Nah, kawan-kawan berarti dihadapkan dengan pesaing-pesaing ya, kita sebut itu. Juara satu semua ya, juara Mbak? juara semua. Iya. Lia dan Salwa juara sebelumnya? Salwa juara 2. Dia juara 3. Juara 3. Mudah-mudahan 3-2 nanti 1. Amin. Oke. Selanjutnya teman-teman ini kan mengikutin organisasi genre. Terus support system di situ kan. Support system itu penting karena organisasi atau kumpulan ya organisasi itu hal yang paling fundamental adalah bagian logistik atau pendanaan di situ kan. Nah, kawan-kawan sendiri mendapatkan hal itu dari mana? Apakah swadaya bersama dari seluruh anggota, terus dikumpulkan, terus di manajemen keuangannya, sehingga program kerja yang kawan-kawan bakal jalankan dan bakal kawan-kawan konsepkan itu terrealisasi. Karena percuma kan kita sudah mengkonsepkan program kerja tapi tidak terrealisasi, artinya ya hanya buayan-buayan belaka kan. Ya mungkin bisa disampaikan, siapa yang duluan mau menyampaikan? Oh iya, Mbak Salwa. Salwa, Oke. silakan Salwa. Kalau bicara mengenai support system terbaik itu, kalau kita sebelum bahas mengenai di organisasi terlebih dahulu, organisasi itu emang menjadi support system terbaik ya untuk Salwa dan juga Lia. Tapi sebelum itu yang menjadi support system terbaik adalah keluarga Salwa terlebih dahulu. Iya, itu. Betul. Nomor 1. Nomor satu pasti. Nomor 1, terus juga keluarga, sanak saudara, terus juga teman-teman Salwa yang ada di sekolah, dan juga terkhususnya Forum Genre Kota Bengkulu itu yang menjadi support system terbaik Salwa. Dan untuk pendanaan mungkin bagaimana sih kami bisa merealisasikan program-program yang sudah dicanangkan itu agar bisa tercapai? Itu kami pasti memiliki, kami punya DP3, kami juga punya BKKBN yang selalu menjadi support system untuk Forum Genre Kota Bengkulu. Selanjutnya juga pasti kami membutuhkan pendanaan dari lain seperti sponsorship dari yang lainnya. Oke. Lia?
Kalau dari Lia bicara tentang support system banyak, tapi yang pertama tentunya orang tua, kemudian keluarga, dan pastinya juga ada teman-teman di sekolah yang selalu support dimanapun serta kapanpun itu. Misalnya kayak mau like Instagram, teman-teman selalu hadir, teman-teman selalu bantu gitu. Kemudian juga ada kakak-kakak senior genre yang coaching terus-terusan ngajarin kami sampai kami ngerti gitu. Kemudian juga ada pasangan duta genre Lia, ada Kak Ibnu, terus tuh ada teman-teman seperjuangan, ada Mbak Salwa, ada Anif, ada Royhan, ada Kak Tio juga yang selalu bantu kami, selalu dekat dengan para duta-dutanya, dan masih banyak lagi. Satu forum itu merupakan support system terbaik juga, dan itu juga merupakan keluarga bagi kami. Dan kalau bicara tentang pendanaan sebenarnya sudah terjawab sama Mbak Salwa. Pastinya kami mempunyai naungannya itu dari BKKBN, kemudian juga ada dari DP3AP2KB, kemudian dengan sponsorship lainnya yang mungkin nantinya akan membantu kami dalam pendanaan seperti itu, Kak. Oke, ya mungkin bisa kita ucapkan terima kasih untuk seluruh bagian yang telah mensupport kawan-kawan yang berafiliasi ke dalam organisasi genre ini. Tapi yang saya dengar tadi keluarga, terus BKKBN, apalagi tadi teman-teman kan DP3. Tapi tidak ada yang saya dengar itu dari pacar gitu. Aduh. Pacar nggak ada, nggak ngasih support system di situ. Apa gimana? Bingung ini. Aduh. Berencana dulu kan? Berencana buat sukses dulu dari Sukses nomor dulu, 3, 2 menjadi nomor 1. Oke, diminum silakan. Kita santai aja ngobrolnya karena ini podcast kan tidak formal, tidak juga apa kaku gitu kan. Kalau mau curhat boleh tapi nanti aja di belakang kamera ya. Ya selanjutnya teman-teman bicara tentang program kerja di situ kan, atau apa yang sering disebut kalau di genre sendiri? Program inovatif. Ya, Program inovatif dari setiap masing-masing individu duta. Iya. Masing-masing individu. Iya, ada. Itu merancangnya atau mengkonsep proker itu tadi teman-teman sendiri atau dibantu oleh sama yang lain? Sendiri. Kalau untuk perancangan waktu itu sendiri, tapi kalau misalnya udah diamanakan seperti sekarang masih banyak bantuan-bantuan, pastinya saran-saran, kritik itu banyak banget. Oke. Nanti berarti mekanismenya seperti apa? Kalau izin ya, yang saya tahu itu kan kalau buat program kerja, biasanya di satu organisasi teman-teman itu ada kayak rapat barengnya itu nentuin ini loh proker saya gimana, teman-teman yang lain sepakat nggak, atau ada kritik atau ada saran masukannya, itu ada hal yang seperti itu. Mungkin ini meluruskan sedikit ya Kak. Jadi di sini kami ada program inovatif ya. Jadi sebelum menjadi duta genre itu kami pasti harus memiliki program inovatif. Apa sih yang akan kami lakukan? Apa yang bisa kami manfaatkan untuk remaja-remaja seperti itu ataupun untuk yang lainnya. Jadi di program inovatif ini Salwa punya program inovatif, bukan program, kalau bisa dibilang itu program inovatif Salwa adalah Regeta atau remaja genre bercerita gitu. Oke, bisa ceritain Regeta itu apa? Regeta. Regeta, iya. Jadi di program inovatif Salwa itu sama seperti ini, sama seperti podcast ini. Jadi Salwa juga mengundang orang-orang yang mengundang remaja yang memiliki masalah kesehatan mental ataupun yang pernah mengalami yang namanya kenakalan remaja seperti itu. Oke, mental health. Siap. Iya. Terus juga di sana juga itu untuk mungkin media online-nya juga ataupun offline juga. Terus juga kalau untuk games di program inovatif Salwa itu juga ada gamesnya. Jadi selain untuk bermain itu agar bisa dimaini di rumah, nggak harus temu sama Salwa nih. Jadi program inovatif itu bisa terlaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi ada games, nanti bisa dibuka di Instagramnya Salwa @slwwaulia_, itu kalian bisa buka dan bisa dimainin. Jadi di sana nanti ada tangga-tangga di mana itu berisi mengenai pengetahuan mengenai genre, pertanyaannya itu mengenai genre dan menceritakan sebagaimana paham sih tentang materi-materi genre seperti itu. Itu sih kalau dari program inovatifnya Salwa. Oke, Salwa, saya tertarik di yang pertama itu kan soal
kesehatan mental dari teman-teman remaja. Itu sasarannya itu kan artinya kawan-kawan yang sebaya itu kan, Sebaya. kawan-kawan SMA, mungkin ada yang Iya. SMP, Iya. atau mungkin sampai ke SD itu bisa dijaring semuanya. Salwa bantu, itu coba bisa ceritain. Kalau untuk kasus kesehatan mental itu mungkin ada dari teman kelas Salwa sendiri, itu dari teman dekat Salwa, teman sebaya, dan itu emang sebenarnya anaknya orangnya, kalau kita bisa lihat orang yang memiliki ciri-ciri kesehatan mental itu mungkin dia itu down atau kayak nggak bersemangat dalam hal itu, dan itu yang butuh kita dirangkul gitu, Iya. nggak usah dicemooh. Kadang dia juga merasa nggak pede dengan lingkungannya seperti itu, dan karena dia itu orangnya bisa dibilang nggak berani sama kamera, jadi kan di sana kita ada yang namanya kayak ada yang nama kita tuh tidak mengekspor apa nama dia di dalam sebuah podcast gitu kan. Jadi dia maunya rahasia aja, cerita sendiri aja. Ya udah, jadi dia bebas untuk menceritakan apa yang ia rasakan sama Salwa gitu. Dan kasusnya itu masalah kesehatan mental mungkin yang pernah ia alami adalah karena dia dibully. Itu aja sih. Oh, karena dia dibully Iya, ya di sekolah ya? dari zaman SD katanya gitu. Oh, jadi dia sering dibully, mendapatkan bulian ketika Dan SD merasa sampai nggak pede gitu. SMA, dan dia tidak pede di situ. Ya, merasa nggak pede dengan dirinya dan merasa nggak pantas ada di lingkungan seperti itu. Oke, Salwa, ini kan saya kurang paham itu. Mungkin nanti bisa dijelasin sama saya dan teman-teman. Ya. Keterkaitan dengan program kerjanya Salwa itu di mana? Karena kan kalau kita ngerangkul teman, memang itu pada dasarnya sebagai kita makhluk sosial kan juga harus Iya, kayak gitu kan. konseling. Nah, apakah Salwa misalnya buka satu kegiatan atau komunitas yang memang ada aktivitasnya dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan program kerja Salwa tadi soal kesehatan mental? Oh, gitu. Jadi kalau itu kaitannya antara program inovatif Salwa tadi, kan itu tugas kita sebagai duta adalah mengenai permasalahan remaja agar nanti nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif si korban tadi. Walaupun ia tidak menceritakan apa yang ia rasakan, apa yang ia alami sebenarnya, tapi kan kita bisa melihat bagaimana situasi yang sedang dia alami gitu. Oke. Dan kaitannya dengan program Salwa itu ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan remaja tadi. Oke. Jadi itu kan Salwa sebagai temannya, sebagai duta genre, pasti di sini punya kesempatan dong, kita punya privilege sebagai duta gitu. Iya. Jadi itu sebagai privilege itu kita manfaatkan karena biar nggak dibilang kok kamu gitu sih gitu. Emang kena kamu siapa gitu kan. Oke. Kali ini kan sudah pasti bisa ngejawab. Aku bisa loh membantu dia karena aku ini sudah mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang itu. Oke, terima kasih Salwa. Selanjutnya, tadi Salwa udah jelasin teman-teman. Sekarang kita bergeser ke Lia. Lia, program kerja yang Lia ingin realisasikan itu apa di genre? Program inovatifnya ya Kak? Iya. Kalau nama program inovatifnya Lia sendiri itu namanya Gencata, genre mencari kata. Nah, di dalam sebuah Gencata itu Lia angkat dari beberapa anggota-anggota Peak Air dan juga remaja-remaja yang sekarang itu kalau belajar tuh sulit banget nih Kak untuk memahami, apalagi kan dengerin guru-guru aja kadang bosen, ngantuk gitu kan ya Kak. Iya. Kemudian juga dengan buku yang polos-polos aja penuh tulisan itu kan gak asik banget ya Kak belajar. Iya. Jadi Lia memanfaatkan keadaan tersebut dengan membuat program inovatif Gencata sebagai media pembelajaran bagi anggota-anggota Peak Air dan juga remaja-remaja seprovinsi Bengkulu bahkan se-Indonesia seperti itu Kak. Oke. Nah, dalam Gencata itu untuk media offline-nya ada namanya Linktree, sebuah permainan yang mencari kata-kata mengenai genre. Misalnya pada bab 1 itu ada tentang stunting. Nanti teman-teman yang memainkan Gencata tersebut di Linktree, di sebuah Linktree yang bisa dibuka di Instagramnya Lia, link bio Instagram, itu menemukan kata-kata tersembunyi. Jadi mereka itu belajar sambil dengan bermain seperti itu. Oke, iya. Nah, kalau untuk media offline-nya itu sebuah buku. Tapi bukunya itu benar-benar di-branding, benar-benar di-upgrade secantik mungkin supaya kalau misalnya teman-teman belajar itu nggak bosan gitu. Iya. Kemudian juga ada permainan-permainannya Kak, seperti mencari kata tadi itu terletak nanti di dalam sebuah bukunya beserta dengan materi-materi itu mengenai seputaran genre seperti itu. Oke, terima kasih Lia.
luar biasa, jujur saya terkesima dengan apa yang teman-teman sampaikan terkait program kerjanya ya, terkait program kerja, karena hal yang seperti disampaikan tadi itu jarang untuk ditemui di dunia mahasiswa atau dunia remaja di zaman sekarang, karena anak-anak remaja zaman sekarang itu cenderung sifatnya konsumtif dan pasif ya, tapi kita masih menemukan remaja-remaja yang mempunyai rencana ke depan yang lebih visioner, lebih luar biasa, lebih mantap, kira-kira seperti itu. Untuk menutupi dari podcast kita pada hari ini, mungkin Salwa dan Lia itu bisa sampaikan harapannya dari genre provinsi. Itu kan ada kontestasi genre provinsi, nanti teman-teman sampaikan harapannya seperti apa, dan kedua harapannya dari teman-teman pribadi itu ke depan seperti apa juga. Nah, mungkin bisa disampaikan dari Salwa dulu, nanti lanjut ke Lia ya. Iya. Oke, silakan. Oke, mungkin untuk dari Salwa sendiri, harapannya untuk genre Kota Bengkulu itu harapannya adalah semoga nanti program kerja yang dicanangkan itu akan terrealisasikan dengan sebaik mungkin, dan juga harapannya untuk remaja-remaja yang ada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ataupun yang ada di Indonesia nih, harapan Salwa adalah jadilah remaja yang berkualitas dan juga manfaatkan masa muda kalian dengan sebaik mungkin. Karena apa? Masa remaja itu adalah cukup sekali, nggak akan terulang lagi masa-masa remaja kita. Karena juga masa depan kita juga ditentukan dari kita sekarang. Dari itulah kami menjadi generasi yang berencana untuk masa depan kami juga yang cerah gitu. Cerah ya. Silakan. Kalau dari Lia, untuk harapan untuk forum genrenya tersendiri, mau itu kota maupun sampai ke provinsi ya Kak ya, harapannya pastinya benar yang dibilang sama Mbak Salwa tadi, semoga program-program kerjanya terjalankan dengan baik. Amin. Kemudian juga memotivasi para remajanya harus lebih kencang lagi, harus lebih kuat lagi, supaya tidak ada yang namanya, agar semuanya itu terhindar dari yang namanya teriak TRR, semua permasalahan-permasalahan di kalangan remaja itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian juga untuk harapan kepada remaja di Indonesia, di Provinsi Bengkulu sampai mencakup dengan Kota Bengkulu, harapannya adalah semoga kita bersama-sama bisa menjalankan meaningful youth participation. Itu adalah partisipasinya anak muda yang bermakna, di mana setiap anak muda ataupun remaja itu harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat, dan jangan sampai salah pergaulan seperti itu Kak. Jangan sampai seks bebas, jangan sampai pernikahan usia anak, nafsa dan terorisme itu terjadi, nggak boleh. Jadi harus meaningful youth participation, berpartisipasi sebagai remaja yang bermakna dengan memanfaatkan keadaan serta kemampuan yang teman-teman punya. Oke, gitu. Luar biasa yang disampaikan Lia dan Salwa. Saya waktu usia mereka itu masih banyak mainnya, karena jujur saya adalah alumni STM. Waduh. Oke, tapi saya sangat kagum dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, karena itu usia sebaya mereka sangat visioner untuk sampai berpikir sejauh itu. Nah, pada hari ini saya ucapkan terima kasih karena sudah main silaturahmi ke kantor bengkulunews.co.id. Saya ucapkan terima kasih untuk Lia dan Salwa, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk genre Kota Bengkulu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang teman-teman harapkan ke depan untuk pribadi, untuk sekitar, untuk teman-teman sebaya, untuk masa depan genre juga itu tercapai, dan sampai pada titiknya kawan-kawan menuai daripada hasil yang teman-teman tanam pada sekarang itu. Nah, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.